Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat jejak Islam rahimakumullah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki Syayfullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Julukan ini diberikan Rasulullah karena keterampilan militer dan taktik perangnya yang luar biasa. Sebagai seorang pejuang, Khalid bin Walid menjadi salah satu panglima perang Muslim yang paling tak terkalahkan selama karirnya. Ia menjadi panglima militer Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga Khalifah Umar bin Khattab. Salah satu hal yang paling terkenal dari Khalid bin Walid adalah bahwa beliau tidak pernah mengalami kekalahan dalam peperangan. Bahkan saat berhadapan dengan Rasulullah di perang Uhud, beliau berhasil memukul mundur pasukan Muslim dan mengakibatkan luka yang cukup serius pada Rasulullah SAW. Hal yang terkenal lainnya juga bahwa beliau mengikuti kurang lebih 100 peperangan, sampai-sampai tidak ada sejengkal dari badannya yang tidak memiliki luka. Beliau bercita-cita untuk mati syahid dalam peperangan, namun dengan begitu banyak peperangan yang beliau hadapi, beliau tidak pernah gugur dalam peperangan. Semua itu akan kita bahas dalam episode kali ini, sampai bagaimana kemudian beliau wafat. Apa yang kemudian berhasil membuat beliau gugur. Simak video ini sampai akhir. Kita akan bersama-sama menjelajahi kehidupan luar biasa seorang pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika teman-teman memberikan like dan komentar positif di video ini, agar video ini ditampilkan kepada lebih banyak orang, sehingga insya Allah bisa menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silsilah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid seringkali dijuluki dengan nama Abu Sulaiman dan juga dengan Abu Walid, yang merupakan seorang dari keturunan Bani Makhzum, yaitu salah satu bani yang terpandang di kalangan kaum Quraisy. Ayah Khalid bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, yang merupakan seorang bangsawan pada masa jahiliyah di kalangan kaum Quraisy. Sementara ibunya bernama Lubabah Asy-Syughra binti Al-Harits dari Bani Hilal bin Amir. Pada permulaan Islam, ayah Khalid bin Walid bin Al-Mughirah sangat membenci Islam. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang paling terdepan dalam memusuhi dakwah Islam. Diketahui bersama, Khalid bin Walid lahir di Mekkah dan ia memiliki beberapa saudara. Di antaranya, pertama, Imarah Al-Walid yang dikirim ke Quraisy bernama Amru bin Al-Ash untuk menarik kembali umat Islam yang berhijrah dari Habasyah. Kedua, Hisham bin Al-Walid yang termasuk mereka orang-orang yang dilembutkan dan ditaklukkan hatinya dan masuk Islam. Dan ketiga, Al-Walid bin Al-Walid yang ikut serta dalam perang Badar sebagai pasukan musuh atau musyrik. Kemudian ditawan oleh Abdullah bin Jahsy. Ada pula yang mengatakan bahwa ia ditawan oleh Salik al-Mazini al-Ansyari. Namun tak lama setelah itu, Al-Walid akhirnya dibebaskan oleh Hisham dengan cara ditebus. Al-Walid bin Al-Walid saat tiba di Mekkah, ia memproklamasikan keislamannya dan ia ikut serta bersama Rasulullah SAW dalam umroh qada. Saudara Khalid bin Walid yang keempat adalah Fatimah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Khalid bin Walid sendiri adalah paman Umar bin Khattab dari pihak ibu. Sewaktu masa kanak-kanak, Khalid bin Walid pernah bergulat dengan Umar bin Khattab. Khalid mampu mengalahkan Umar dengan mematahkan tulang betisnya. Masing-masing dari keduanya memiliki postur tubuh yang sama. Wajah mereka berdua juga tampak mirip. Umar bin Khattab juga lahir di Mekkah 13 tahun
sesudah kelahiran Rasulullah SAW. Keluarga Khalid bin Al-Walid memiliki kedudukan penting dan terhormat di kalangan suku Quraisy. Ayah Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, adalah seorang tokoh utama di kalangan Bani Makhzum, dan ia merupakan seorang hartawan yang selalu memberi makan para jemaah haji di Mina dan melarang mereka memasak selain dirinya sendiri. Ia juga membiayai seluruh jamaah haji dalam jumlah besar, sehingga ia mendapat julukan Raihanah Quraisy atau penghidupan atau rezeki kaum Quraisy. Akan tetapi, Al-Walid bin Al-Mughirah meninggal dunia dalam kesesatannya karena ia termasuk golongan yang sama seperti lainnya yang suka memperolok-olok agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, "Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu." Surah Al-Hijr ayat 95. Al-Walid meninggal dunia karena anak panah yang menancap pada dirinya hingga membuatnya terluka parah dan mengakibatkan ia meninggal dunia. Al-Walid meninggal dunia 3 bulan setelah hijrah dan dalam usia 95 tahun dan dimakamkan di Jahun, Mekkah. Berbeda dengan ayahnya yang meninggal dalam kesesatan, ibunda Khalid bin Walid meninggal sebagai seorang muslimah. Khalid bin Walid memiliki beberapa paman, di antaranya yaitu Hisham bin Al-Mughirah yang merupakan salah satu tokoh utama Quraisy di Makkah pada masa jahiliyah. Lalu Al-Faqihah bin Al-Mughirah. Ia adalah orang terhormat di kalangan bangsa Arab pada masanya. Kemudian Abu Huzaifah yang merupakan salah satu dari 4 tokoh yang memegang ujung-ujung selendang dan membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Ada juga paman Abu Umayyah bin Al-Mughirah yang mendapat julukan Zad Ar-Rakib, yang berarti pembekalan para musyafir, karena ia terbiasa melengkapi dan mempersiapkan pembekalan kepada sahabatnya tanpa harus sahabatnya bersusah payah untuk mempersiapkan pembekalan. Mereka semua merupakan keturunan Bani Makhzum yang mempunyai pengaruh kuat di kalangan suku Quraisy ketika masing-masing keluarga terpisah-pisah. Intinya, Khalid bin Walid adalah seorang bangsawan yang terpandang. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ketika Al-Walid meninggal karena penyakitnya, Khalid bin Al-Walid muncul menggantikan posisi ayahnya. Kaum muslimin sangat ingin Khalid berpihak pada kaum muslimin, terutama setelah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab masuk Islam. Sebelum memeluk Islam, Khalid adalah pahlawan Quraisy yang ditakuti dan penunggang kuda yang hebat. Dalam pertempuran Uhud dan Khandaq, ia terus berada di barisan orang-orang musyrik. Dia memiliki ciri-ciri prajurit yang kasar, kejam, dan cinta kekuasaan. Dia tidak pernah takut menghadapi lawannya di medan perang dan tidak pernah takut pada siapapun. Karakter Khalid bin Walid sangat menentang Islam sebelum dia pindah agama. Hal itu ia peroleh dari hasil diskusi ayahnya yang senantiasa mendiskusikan Islam dengan anak-anaknya dan kerabat lainnya. Penentangan Khalid terhadap Islam semakin kuat ketika Al-Walid bin Al-Walid, saudara laki-laki Khalid bin Walid, masuk Islam setelah Perang Badar. Sebagai seorang anak, Khalid bin Walid mempelajari semua hal yang dipelajari anak-anak seusianya dalam persiapan perang, seperti menunggang kuda dan kepemimpinan. Khalid bin Walid tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakatnya yang terhormat dan makmur. Leluhur, kakek atau pamannya adalah Rais ibn Rais, pemimpin putra pemimpin, di mana tidak ada pemimpin di masa jahiliyah yang melampaui kepemimpinannya. Ketika menginjak usia remaja, Khalid bin Walid merasa agak superior karena dia adalah anak seorang pemimpin, karena ayahnya adalah pemimpin dan protagonis dari salah satu klan yang paling populer dan kuat, Bani Makhzum dari suku Quraisy. Ketika Khalid bin Walid mencapai usia dewasa, fokus utamanya adalah pada perang, dan bagian dari perhatiannya
mendominasi pikirannya secara signifikan. Khalid menghadapi banyak pertempuran dan selalu meraih kemenangan besar dan menjadi pahlawannya. Semua ini dapat ia capai selama hidupnya, selama periode jahiliyah sebelum masuk Islam. Dari semua latihan yang Khalid terima dan ia pelajari dari kecil hingga pada usia dewasa, membuat Khalid semakin ahli dalam berperang, melawan dengan musuh-musuhnya. Sehingga Khalid dapat menerapkannya dan selalu meraih kemenangan di perang-perang yang pernah ia ikuti. Pertempuran pertama yang diikutinya bersama kaum Quraisy dalam memerangi kaum Muslim adalah Perang Uhud yang terjadi tahun ketiga Hijriah pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Syawal, 30 bulan setelah Nabi Muhammad berhijrah. Uhud merupakan sebuah nama pegunungan yang berada di Madinah. Perang Uhud merupakan serangan balas dendam terhadap pasukan Muslim karena kaum Quraisy dikalahkan dalam perang sebelumnya, yaitu Perang Badar yang dimenangkan oleh kaum Muslim. Mukmin Quraisy berhasil mengorganisir kekuatan 3.000 orang, termasuk 100 orang dari Bani Thaqif untuk menyerang Madinah. Mereka pergi dengan persiapan penuh dan bersenjata. Mereka membawa 200 kuda dan 700 baju besi dan 3.000 unta, dan Abu Sufyan adalah komandannya. Wanita Quraisy juga ikut serta dalam perang. Ada 15 dari mereka dengan suami mereka. Istri-istri mereka sebagai penjaga agar mereka tidak melarikan diri dari medan perang. Khalid bin Walid ditunjuk untuk memimpin pasukan kanan. Karimah bin Abu Jahal memimpin pasukan kiri. Mereka memiliki 100 kuda di sayap ini. Abdullah bin Abu Rabi'ah ditunjuk untuk memimpin pasukan pemanah dan ada pasukan 100 orang yang bisa melempar tombak. Sedangkan tentara Muslim dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mulai mengurutkan pengikutnya. Dia menempatkan sekelompok 50 pemanah di Ainain dan menunjuk Abdullah bin Jubair untuk memimpin tentara. Rasulullah SAW bersabda, "Lindungi kami dari belakang, karena kami takut seseorang akan datang dari belakang kami dan akan tetap di tempatmu berada dan tidak pernah pergi. Bahkan jika kamu melihat kami berhasil memukul mundur musuh dan memasuki perkemahan mereka, jangan bergerak 1 inci dari posisi Anda. Jika Anda melihat kami terbunuh, jangan datang untuk membantu atau melindungi kami. Ya Tuhan, saya mengaku kepadamu tentang mereka. Taburkan kuda mereka dengan panah, karena kuda tidak berani menghadapi panah." Kavaleri Muslim di Perang Uhud berjumlah 50. Dalam perang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa pertolongannya kepada kaum muslimin dan memenuhi janjinya. Hingga babak pertama, kemenangan ada di pihak Muslim. Namun ketika kaum musyrik dikalahkan, kaum muslimin rupanya tergerak untuk mengikuti Nabi dan para sahabatnya dan meletakkan senjata mereka dimanapun mereka suka untuk menjarah isi kamp. Para sahabat menjadi tamak hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat." Surah Ali Imran ayat 152. Melihat kondisi ini, kaum muslimin dan pasukan pemanah yang berada di pos kiri yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk tidak kemanapun, walaupun sedang menang, turut serta mengambil harta benda kafir Quraisy yang akan menjadi harta rampasan perang atau ghanimah. Akibatnya, mereka meninggalkan masing-masing posnya. Kesempatan ini digunakan oleh pasukan kafir Quraisy yang berada di sayap kanan di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid untuk maju menyerang sayap kiri umat Islam di Ainain yang telah ditinggalkan, termasuk oleh para pemanah umat Islam. Akibatnya, begitu pasukan pemanah turun, pasukan Khalid berhasil menguasai lokasi tersebut dan akhirnya mereka berhasil melumpuhkan pasukan Islam. Kemenangan umat Islam yang sudah berada di depan mata akhirnya sirna. Dalam peristiwa ini Rasulullah SAW mengalami luka-luka.
Gigi geraham beliau tanggal atau copot terkena lemparan batu, sedangkan wajah beliau juga berdarah akibat luka-luka. Bibir beliau pecah-pecah. Banyak dari batu-batu yang mengenai beliau dilempar oleh Utbah bin Abi Waqqas. Khalid bin Walid masuk Islam. Pada tahun perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mengunjungi Masjid Agung, Khalid berencana dengan pasukannya untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim dari Masjid Agung. Namun, Khalid mendapati mereka sholat berjamaah yang diimami langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Adegan ini membuat hati Khalid bergetar dan meninggalkan kesan mendalam di jiwanya. Dikisahkan bahwa pada peristiwa Umrah Qada, Khalid bin Walid meninggalkan Mekah. Khalid bin Al-Walid berkata, "Ketika Allah mengharapkan kebaikan dariku, Dia memancarkan cinta Islam di hatiku. Alasan datang kepada saya, dan saya berkata, saya melihat 3 perang, yaitu semuanya melawan Muhammad. Dari setiap pertempuran yang saya saksikan, saya pulang dengan perasaan bahwa saya berada di pihak yang salah dan bahwa Muhammad pasti menang. Ketika Rasulullah pergi ke Hudaybiyah, saya pergi dengan tentara musyrik dan bertemu Rasulullah dan pengikutnya di Usfan. Saya berdiri di barisan depan dan melawannya. Tetapi kemudian dia sholat zuhur bersama para pengikutnya dan mereka dilindungi dari kami. Meskipun kami berencana untuk menyerangnya dan kami tidak dapat menyerangnya. Kebaikan ada di dalam dia dan kita melihatnya dengan mata hati kita. Ketika dia ketakutan, dia berdoa bersama para pengikutnya selama asar. Itu membuat saya terkesan dan saya berkata, orang ini aman. Jalan kami berpisah dan dia mengambil jalan yang memisahkan pasukan berkuda kami dan berbelok ke kanan. Khalid bin Walid wafat. Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid menjalani hidupnya dengan berpartisipasi dalam banyak pertempuran untuk mati syahid. Dia sering mengancam musuh-musuhnya, mengatakan bahwa dia memiliki orang-orang yang siap mati atau hidup. Dalam banyak pertempuran yang diikutinya, Khalid selalu menghindari kematian. Khalid bin Walid digulingkan 2 kali. Pertama kalinya, ia dicopot dari jabatan komandan tentara dalam pertempuran Yarmuk. Kedua, menggantikan Umar bin Al-Khattab dari wilayah Qansharin yang diberikan Abu Ubaidah sebagai bentuk pembagian ghanimah tanpa mengacu pada khalifah. Setelah dicopot dari kekuasaan, Khalid menghabiskan hari-harinya di rumahnya di kota Homs. Dia tinggal di sana selama 4 tahun bersama keluarga besarnya. 40 putranya meninggal selama wabah penyakit menular. 25 penyakit amwas membunuh anak-anak Khalid. Wabah itu terjadi di sebuah desa kecil Palestina antara Ramallah dan Baitul Maqdis. Wabah ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah setelah penaklukan Baitul Maqdis. Wabah ini juga menyebabkan meninggalnya beberapa sahabat Nabi, di antaranya Abu Ubaidah, Mu'adz bin Jabal, Yazid, dan Darrar. Karir Khalid bin Walid berakhir dengan diumumkannya pengunduran dirinya sebagai Panglima Militer wilayah Qansharin pada tahun 17 Hijriah. Khalid jatuh sakit pada usia 58 tahun. Penyakit itu berlangsung cukup lama dan memperburuk kesehatannya. Dia selalu berbaring di tempat tidurnya. Menjelang ajal, Khalid bin Walid merasa selalu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, yaitu ketika ia meninggal di tempat tidur, meskipun ia menghabiskan seluruh hidupnya di atas kuda perang dan di bawah kilatan pedang. Dan dia pernah berkata, saya telah berjuang dalam banyak pertempuran untuk mencari kesyahidan. Tidak ada tempat di tubuh saya kecuali ada bekas luka dari pukulan pedang, tusukan tombak, luka atau bekas luka panah. Tapi disinilah saya sekarang, sekarat di tempat tidur seperti unta tua yang sudah mati.
jangan pernah tidur dengan mata pengecut. Melihat perkataan tersebut, Khalid sangat berharap akan syahid di medan perang. Beliau merasa terhina, meninggal di atas tempat tidur seperti unta tua. Tetapi seperti yang kita tahu, tentu beliau memiliki kedudukan yang sangat mulia dan menggambarkan potret seorang pejuang yang gagah tak terkalahkan. Itulah sederet kisah tentang Khalid bin Walid semasa hidupnya. Tentu, semua itu terjadi atas kehendak dan rasa cinta Khalid bin Walid dalam memperjuangkan agama Islam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Khalid bin Walid Saifullah Al-Maslul. Sekian episode kali ini. Jangan lupa berikan like dan komentar positif agar video ini ditampilkan ke lebih banyak orang, sehingga insya Allah bisa menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.